إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang gaya dan hukum-hukum Newton. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya gesekan ya, yang masih berkaitan dengan hukum Newton. Nah, bagaimana rumus-rumusnya, bagaimana aplikasi dari gaya gesekan? Nah, kita simak ya pada penjelasan berikut ini. Gaya gesek. Gaya gesek itu apa sih? Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi akibat gesekan suatu benda dengan bidang kasar. Jadi kalau benda licin itu biasanya kita anggap gaya gesekannya 0 dalam fisika ya. Untuk benda licin gaya gesekannya 0. Kalau benda kasar dia punya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini yang sering kita dapati yang menguntungkan apa aja sih? Itu yang pertama apa? Rem sepeda ya. Nah, rem sepeda itu ya perlu kita berikan gaya gesek agar kita mudah untuk mengeremnya, kita mudah untuk berhenti tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, gesekan antara sepatu dengan lantai ya. Dengan ada gaya gesekan ini kita jadi mudah jalan tanpa terpleset. Dan yang ketiga, gaya gesekan antara ban dengan aspal. Nah, ban dibuat secara khusus ya, bergerigi, bermacam-macam motifnya itu ya agar mudah bergesekan dengan aspal sehingga mobil dapat melaju dengan lancar tanpa tergelincir. Nah, ini diantara yang menguntungkan. Kalau yang merugikan apa? Gaya gesekan yang merugikan satu, gesekan antara mesin dan gerigi-geriginya ya. Jadi mesin lama-lama itu akan aus ya, karena ada yang berputar dan bergesekan terus. Kemudian juga
pada sepatu itu juga kadang juga walaupun dia menguntungkan, namun ada sisi yang lain yang merugikan sepatu cepat aus. Terus ya, walaupun dia satu sisi dia menguntungkan, namun di sisi yang lain ketika ada gesekan ya nggak bisa kita pungkiri, jadi lapisan sepatunya, solnya itu akan lebih mudah aus dan tipis. Nah, ini contoh penerapan gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana dengan perhitungannya? Nah, seperti ini tentang gaya gesekan. Itu kita bagi menjadi dua macam. Ada gaya gesek. Yang pertama statis. Gaya gesek statis. Itu gaya gesek ketika benda diam atau tidak bergerak atau belum bergerak. Nah, simbolnya apa? Simbolnya adalah Fs ya. Fs itu adalah mu s dikali n. Ini gaya gesek statisnya, yang ini koefisien gesek statis. Ini kita membacanya mu s ya. Kemudian yang ini n adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu apa? Ya, gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus. Gaya yang tegak lurus terhadap bidang permukaan benda. Nah, untuk yang mendatar seperti ini dia misalnya punya massa M, benda bermassa M ya, dia punya gaya ke bawah besar V, gaya berat. Nah, ke atas ada gaya N, gaya normal. N gaya normal, W gaya berat. Nah, ini gaya normal itu gaya yang tegak lurus terhadap bidang permukaan ya. Karena ini mendatar, berarti gaya normal selalu ke arah atas, sementara yang W gaya berat ini selalu ke arah bawah, searah dengan gravitasi bumi. Nah, W ini rumusnya adalah M kali G, massa kali gravitasi ya. W itu berat, M massa. Berbeda ya antara berat sama massa. Kalau massa dimanapun itu selalu sama. Di bumi massanya 10 kilo, di Mars, di bulan juga massanya juga 10 kilo. Namun berat berbeda. Karena gaya gravitasi tiap benda di tiap planet berbeda-beda. Misalnya di bumi berat massanya 60 kilo, beratnya nanti 600 Newton, M kali G. Namun kalau di bulan itu 1/6 dari gaya gravitasi di bumi, sehingga nilainya adalah 1/6 kali 600 ya sekitar 100. Jadi berbeda ya berat antara di bulan dengan di bumi. Nah, kembali lagi ke sini, kita akan bahas gaya normalnya. Gaya normal ke arah atas, W ke arah bawah, maka N itu nanti akan sama dengan W. Berarti ya sebesar M dikali G. Ini ya.
gaya normal N itu karena arahnya searah sama W, berlawan arah ya, tapi bekerja pada bidang sumbu Y, maka N itu sama dengan W sama dengan M kali G. Misalnya ya, M-nya misalnya adalah 5 kg, maka gaya normalnya akan menjadi ya, M kali G. Berarti 5 dikali 10 ya, berarti sama dengan 50 Newton. Seperti ini. Nah, kita untuk masuk ke gaya gesek statis kita perlu N-nya dihitung dulu, baru dimasukin ke sini. Nah, misalnya tadi ini punya gaya gesek, berarti ini gaya gesek Fs-nya, jadi bendanya ke arah kanan misalnya, ada benda ke arah sana, ini gaya gesek akan selalu ke arah berlawanan, Fs-nya ke arah sini. Dan diketahui misalnya mu s misalnya 0,3, nah, maka Fs-nya pada benda ini adalah mu s dikali N, berarti mu s-nya adalah 0,3 terus dikali N-nya adalah 50 dikali 50. 0,3 kali 50 itu nolnya hilang kan, 3 kali 5 jadi 15 Newton. Nah, ini ya, bagaimana perhitungan gaya gesek statis memang agak ribet ya, tahapannya banyak. Fs rumusnya mu s kali N. Nah, N-nya didapat dari ini ya, M kali G. M-nya dihitung dulu, M-nya sudah diketahui 5 kilo, maka N-nya 5 kali 10 ketemu 50 Newton. N-nya ketemu hasil di sini ya. Nah, rumus Fs-nya kan mu s dikali N, mu s-nya 0,3, N-nya sudah ketemu 50, tinggal dikali ya, 0,3 kali 50 hasilnya adalah 15 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja pada benda ini adalah 15 Newton. Nah, itu baru tentang gaya gesek yang statis ya. Masih ada gaya gesek kinetis ya. Adik-adik silahkan mencatat ya agar lebih paham. Silahkan. Teman-teman, demikian pembahasan singkat tentang gaya gesek statis. Kemudian untuk gaya gesek kinetis akan kita bahas pada episode yang akan datang. Simak selalu UFIT Edu dalam program Belajar Fisika bareng Kak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.